yang ku inginkan, yang ku impikan dalam hidupku, selalu denganmu. Apalah arti hidupku tanpa Engkau ada di hatiku. Saat tiada damai di jiwa dan ku merasa Kau entah di mana, namun ku percaya selalu Yesus takkan tinggalkanku. Ini aku, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus menyenangkan-Mu. Saat tiada damai di jiwa dan ku merasa Kau entah di mana, namun ku percaya selalu Yesus takkan tinggalkanku. Aku, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus menyenangkan-Mu. Oh Yesus, apalah arti hidupku Tuhan tanpa Engkau ada di hatiku. Ini aku, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus menyenangkan-Mu. Untuk selalu. Yesus menyenangkan-Mu. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Damai dan kasih Tuhan bersama kita pada pagi ini. Dan pada minggu ini adalah
Minggu Paskah ke-6, dan marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sesungguhnya dia telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian semua. Allah yang Maha Kuasa, hati semua manusia terbentang di hadapan-Mu. Semua keinginan diketahui-Mu dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di syurga dan membawa kita kehidupan yang kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Mari sama-sama kita. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, pertuturan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat-amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan, dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karya Ellison. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sama-sama kita membaca Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Maha Kuasa, Bapa, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia. Kasihilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa. Terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus. Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang Maha Esa. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Allah selamatkan kami. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan dan membawakan kami ke dalam pemerintah anak-Mu. Perkenankanlah semoga dengan kematian-Nya Dia telah memanggil kita semula untuk hidup, supaya dengan kehadiran-Nya yang berterusan di dalam kita, Dia akan membangkitkan kita ke kegembiraan yang abadi melalui Yesus Kristus Tuhan anak-Mu, Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes, bab yang ke-15, ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-17. Boleh Kristus jadi penebus kita. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu, seperti Bapa tetap mengasihi aku, karena aku mentaati perintahnya. Semua ini aku katakan kepada kamu, supaya kegembiraanku ada di dalam hati kamu, dan kegembiraan kamu
menjadi sempurna. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, karena aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar daripada Bapa-Ku. Kamu tidak memilih aku, akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu minta daripadanya demi namaku. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada pada minggu ini. Setiap orang perlu dikagumi, kita perlu dicintai, perlu dipelihara, perlu dijaga, disembuhkan dan dikasihi. Selanjutnya kita juga perlu ditemani, diterima, diampuni, didamaikan, didampingi, dimengerti, ditolong, diakui, disambut, dan dihargai. Kita juga perlu dibimbing, dihibur, diarahkan, disokong, diberi petunjuk, dan diberi kebebasan. Semua itu merupakan keperluan asas moral kita. Untuk memperoleh semua itu, Allah menyapa kita dengan mengingatkan kita menerusi firman-Nya pada hari ini untuk tetap mengasihi seperti Yesus. Pada minggu ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana kita boleh mengasihi seperti Yesus yang dinyatakan di dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-17. Teks hari ini memaparkan alasan-alasan mengapa kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-11. Teks ini juga mengajar bagaimana dasar yang utama mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita pada ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-17. Pada bahagian awal ini kita akan membincangkan dalam hal mengapa dan bahagian selanjutnya tentang bagaimana kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bahagian yang pertama, kita akan melihat pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-11. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam satu fikiran, yaitu mengapa kita harus mengasihi seperti Yesus. Mengapa kita harus mengasihi seperti Yesus pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-11. Semakin banyak orang menyadari betapa pentingnya mengapa lebih daripada apa dan bagaimana. Ketika seseorang menemukan alasan penting di sebalik apa yang dia lakukan, dia pasti akan mencari tahu apa dan bagaimana melakukannya. Apa dan mengapa tidak akan menjadi beban bagi orang yang sudah faham alasan atas pelakuannya. Jadi mengapa kita perlu mentaati perintah dalam hal mengasihi untuk mencerminkan kasih Kristus? Alasan utama adalah perintah ini tidak sukar untuk dilakukan. Ya benar, perintah ini seharusnya mudah untuk dilakukan. Kenapa tidak? Dan pertanyaan itu saya ajukan kepada kita semua pada saat ini. Yesus hanya memerintahkan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya pada ayat yang ke-9. Dia tidak meminta kita untuk mencari atau menemukan kasih itu. Kita tidak dituntut untuk mengupayakan atau membayar kasih tersebut. Kita sudah diletakkan di dalam kasih-Nya. Tugas kita hanya perlu tetap dan berada di dalam kasih-Nya sahaja. Ayat yang sama bahkan mengajarkan bahwa kita sudah mengalami
kasih itu. Pada saat kita kekal di dalam kasih itu, kita mengalami kasih itu. Yang menyatakan pada firman Tuhan, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kasih Kristus bukan sebuah idea yang abstrak dan berada di awang-awangan. Bukan pula sekadar hanya ucapan teologis. Kita sudah mengalami kasih itu menjadi sebati dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita sudah alami dan rasai, pasti lebih mudah untuk kita mengungkapkannya. Dengan mengalami kasih itu, kita semakin memahami sifat-sifat kasih. Dengan memahami, kita akan semakin bermotivasi untuk mengungkapkan sifat kasih itu. Bukan hanya itu, Yesus Kristus juga telah menyediakan sebuah teladan yang dinyatakan pada ayat yang ke-10b. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Segala sesuatu yang dia fikirkan, rasakan, atau lakukan menunjukkan kasih-Nya dan ketaatannya pada perintah Bapa-Nya. Dia tidak hanya memberitahukan apa yang harus dilakukan, tetapi sekaligus menunjukkan bagaimana dia melakukannya. Semua penjelasan di atas harusnya memberikan suntikan semangat bagi kita untuk melakukannya. Apa yang diperintahkannya itu tidak sukar. Kita hanya diminta untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Lagi pula, kita juga sudah diberikan pengalaman, keteladanan, dan musuh utama kasih adalah kebebalan dan ketidakpedulian, dan bukannya tidak mustahil. Alasan lain mengapa kita perlu mentaati perintah untuk mencerminkan kasih Kristus adalah perintah ini menggembirakan. Poin ini sama pentingnya dengan yang pertama. Sesuatu yang mudah akan tetap menjadi sukar bagi mereka yang enggan untuk melakukannya. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa perintah yang dia berikan bukan hanya tidak sukar, tetapi menggembirakan. Perintah Kristus sangat menggembirakan karena dilandaskan pada kasih. Idea tentang kasih muncul 5 kali di ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-10. Ketaatan itu dimulai dengan kasih Allah kepada kita pada ayat yang ke-9. Bahkan ketaatan merupakan upaya untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan kata lain, ketaatan kita didirikan di atas pengalaman dan keyakinan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jika semua digerakkan oleh kasih, semua akan dilakukan dengan gembira. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di samping itu, perintah Kristus juga mengembirakan karena mendatangkan sukacita yang besar. Bukan saja menggembirakan, tetapi ia mendatangkan sukacita yang besar. Secara hurufiah, ayat yang ke-11 mengungkapkan, hal-hal ini aku telah katakan kepada kalian, supaya sukacitaku di dalam kalian tetap ada, dan sukacita kalian menjadi penuh. 2 kali kata sukacita diucapkan di sini. Sukacita milik Yesus sudah ada dalam diri kita. Dia ingin supaya sukacita itu tetap ada pada kita. Apa yang sudah tetap ada adalah satu hal. Apa yang sudah menjadi sempurna, apa yang ada menjadi sempurna, ada hal yang berbeza. Kristus tidak hanya menghendaki supaya sukacitanya tetap ada di dalam kita, tetapi dia menginginkan supaya sukacita itu penuh. Orang-orang Yahudi yang memahami pengharapan mesianik pasti akan langsung mengaitkan sukacita itu secara eskatologis yang berkaitan tentang akhir zaman. Pada zaman akhir, ketika mesianik akan menabiskan kerajaan Allah di bumi secara sempurna, semua orang yang percaya akan menikmati
sukacita yang tidak terkatakan, sempurna seperti yang direncanakan oleh Allah bagi mereka. Kita telah melihat daripada ayat yang ke-13 pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12 tentang alasan bagaimana kita boleh mengasihi seperti Yesus dan apakah dasar yang menyokong alasan-alasan itu. Dan kita akan pelajari pada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-17. Dasar yang teguh pada saat kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita semua pada saat ini. Kasih Yesus kepada kita diungkapkan dengan banyak cara. Apa saja yang dia katakan atau lakukan bagi kita merupakan wujud daripada kasih-Nya kepada setiap pribadi kita. Berdasarkan keluasan ungkapan kasih ini, kita perlu berfokus kepada teks kita pada hari ini sahaja, terutama sekali pada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-17. Dari bagian ini kita dapat belajar dua dasar yang teguh pada saat kita mengasihi orang lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Ada dua dasar yang akan kita belajar bersama-sama, terutama sekali pada saat kita belajar dasar untuk mengasihi orang lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Yang pertama, mengasihi seperti sahabat. Pada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-15. Mengasihi seperti sahabat. Persahabatan merupakan suatu perhubungan yang sangat penting dan dihargai dalam budaya kuno, bahkan sehingga saat ini. Hal ini tidak terlalu menghairankan. Dalam masyarakat sejagat, identiti seseorang ditentukan oleh komuniti dalam hal pergaulan. Banyak hal dalam diri seseorang berkaitan dengan atau bahkan ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Sahabat bukan hanya seseorang yang boleh berbagi waktu dan minat yang sama. Bersahabat bererti saling bertukar cara, pandangan dan berbagi kehidupan. Siapa seseorang dapat diketahui dari dengan siapa dia bergaul. Persahabatan juga menawarkan hubungan yang sangat khusus. Seorang sahabat bahkan boleh lebih rapat daripada saudara kandung, seperti yang dinyatakan di dalam Amsal, bab yang ke-18 ayat yang ke-24. Seorang sahabat selalu menaruh kasih sepanjang waktu dan memberikan pertolongan dalam kesukaran, yang disebut di dalam Amsal, bab yang ke-17 ayat yang ke-17. Dalam tradisi keagamaan Yahudi, persahabatan juga dipentingkan. Sebagai contoh, banyak orang saleh dalam kitab suci, tetapi yang disebut sebagai sahabat Allah hanya segelintir sahaja. Dia sebagai sahabat Allah seperti yang dinyatakan di sini disebut di dalam Yesaya, bab yang ke-41 ayat yang ke-8. Dan bukan sahaja itu, kita dapat melihat bahwa ia dinyatakan melalui Abraham. Selain Abraham, kita perlu menyebut nama Musa juga, yang dinyatakan di dalam Keluaran bab yang ke-33 ayat yang ke-11. Dengan kata lain, dianggap sebagai sahabat oleh Allah merupakan suatu penghormatan yang besar. Tidak semua orang diperlakukan demikian sesuai dengan konteks Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-17. Aspek persahabatan yang ditekankan adalah suatu pengenalan. Sifat sahabat dikontraskan dengan hamba ataupun perbudakan. Dan secara khusus, Yesus menjelaskan perbezaan kualitas ataupun pengenalan di antara mereka. Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kerana aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku." Ayat yang ke-15. Sebahagian orang berusaha
mempersoalkan ucapan Yesus bahwa wujud kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa bagi sahabatnya. Menurut mereka, kasih terbesar seharusnya ditujukan pada musuh, bukan sahabat. Dan itu merupakan tanggapan yang tidak menghargai konteks pembicaraan. Yesus tidak membicarakan tentang segala jenis hubungan. Dia hanya mengontraskan hamba dengan sahabat. Dalam konteks hubungan persahabatan inilah Yesus mengajarkan bahwa wujud kasih terbesarnya adalah memberikan nyawa bagi sahabat. Sebagai contoh, ketika saya berkata tidak ada yang lebih indah daripada memiliki rakan pelayanan yang sekaligus menjadi sahabat dan dalam kehidupan. Pastinya keluarga saya tentu saja tidak akan merasa tersinggung ataupun disisihkan. Dalam kalimat ini saya hanya membicarakan tentang dua jenis hubungan, yaitu rakan sepelayanan dan sahabat dalam kehidupan. Saya tidak menyentuh tentang hubungan kekeluargaan, maka ia tidak akan bersifat sebagai sesuatu yang sensitif dalam hal perhubungan. Perkara yang kedua menjadi dasar bagaimana kita boleh mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, dinyatakan pada ayat yang ke-17. Apa yang Yesus katakan di ayat ini mengungkapkan kerinduannya yang besar agar murid-muridnya mengalami segala kebaikannya. Dia tidak menunggu hal itu terjadi, dia mengambil inisiatif untuk memilih murid-muridnya. Pada ayat yang ke-16a dia mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bagi masyarakat kini, tindakan ini cukup menghairankan. Biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Seorang murid memilih seorang guru. Pemilihan ini juga belum tentu dikabulkan oleh sang guru. Sejak awal Tuhan Yesus sudah memberitahukan tujuan daripada pemilihan di atas, yaitu supaya murid-muridnya menghasilkan buah seperti yang dinyatakan pada ayat yang ke-16b. Bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Buahmu tetap. Inilah yang disebut sebagai penggandaan. Murid-murid dipilih bukan hanya untuk menambah pengetahuan atau membentuk kumpulan elit. Mereka dimuridkan supaya dapat memuridkan orang lain dalam sebuah proses penggandaan yang tanpa henti. Tugas ini tentu saja tidak mudah. Target begitu besar, sementara kemampuan murid-murid adalah terbatas. Itulah sebabnya Yesus memberikan sebuah jaminan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-16c. Frasa apa yang kamu minta harus kita fahami. Dalam kaitan untuk menghasilkan buah di bahagian sebelumnya, apa saja yang kita perlukan untuk memiliki hidup yang berbuah pasti akan disediakan oleh Bapa. Jaminan ini diberikan di dalam Kristus. Yesus mengatakan dalam namaku, bagi siapa yang tinggal di dalam Dia dan kasih-Nya, dalam arti mentaati perintah-perintahnya, Bapa sudah memberikan jaminan keberhasilan. Pemuridan memang sukar. Penggandaan tanpa henti memang kadangkala menyukarkan. Walaupun demikian, kita perlu mengingat bahwa jika Tuhan memerintah, Dia pasti akan memampukan. Tugas kita hanya menunjukkan adakah kita mahu ataupun enggan. Dan akhirnya, mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita bukanlah tugas yang mustahil. Pengenalan dan hubungannya rapat dengan Tuhan adalah kunci ketaatan. Semakin kita membina hubungan yang erat dengan kasih-Nya, semakin kita digerakkan oleh kasih itu.
Pengampunan yang besar yang kita terima dari Tuhan membuat kesalahan-kesalahan orang lain menjadi tidak terlalu penting, kerana pengampunan yang terbesar telah dilaksanakan melalui kasih Yesus kepada kita di atas kayu salib. Saudara dan saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah belajar bagaimana kita boleh mampu untuk mengasihi seperti Kristus. Dan pada saat ini kita minta supaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menggerakkan kita, supaya kita dapat mengungkapkan kasih itu di dalam kehidupan seharian kita. Biarlah segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Pengakuan iman nasihat semua. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari syurga, oleh kuasa Roh Kudus dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerjaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, Katolik dan Rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa sepakat. Mari kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikannya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Dan pada pagi ini Tuhan, terima kasih di atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Billy, firman yang hidup yang mengajar kami bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, perkasakanlah Bishop kami, Dono Jud dan penolong Nelson Ugas dan semua Eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus, supaya semua orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran, hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan Allah di dunia ini. Di gereja kami di Singklama, kami berdoa kepada Bika, Archdeacon Stanley Bosing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Josim, Reverend Willy Bilin, Deacon Roland Rayang, Deacon Yo, Subdeacon, Readers, Lay Readers dan semua pemimpin organisasi ministry, supaya mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan dikurniakan dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kuasa semasa mereka menjalankan perintah-Mu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan ke hujung bumi. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, pulihkan ekonomi negara kami dan juga sistem pentadbiran negara kami Malaysia,
supaya rakyat dapat menjalani kehidupan harian mereka dengan aman dan damai. Dan kami berdoa kepada negara kami Malaysia dan para pemimpin yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak dan menteri-menteri dalam kabinet supaya mereka menjalankan pentadbiran negara dengan adil dan saksama, jujur dan amanah serta bertoleransi terhadap semua kaum di Malaysia. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kurniakanlah berkat perolehan keselamatan dan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat handai dan juga jiran-jiran kami. Kami mohon keberkatan kepintaran kepada pelajaran anak-anak kami yang masih bersekolah di pusat pengajian tinggi dan juga di sekolah menengah. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah ketenangan dan pemulihan kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit yang berada di hospital ataupun di rumah. Oleh luka-luka-Mu, di dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan. Bersukacitalah dalam damai dan kasih Kristus, dalam persekutuan sengkelama dan semua orang saleh-Mu. Kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Dan bersama-sama kita mengucap syukur. Bapa yang pengasih, terimalah doa demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah kedamaian yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang agung daripada kematian, menerusi darah perjanjian abadi, menyempurnakan kamu dalam mengerjakan segala yang baik demi kehendak-Nya dan mengerjakan yang berkenan padanya dalam kamu. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Oh, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya